بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الله أكبر الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. جماعة الجموعة أرشدكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يؤذم له أجرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Hadis hasan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita begitu banyak bentuk kenikmatan. Kemudian salawat berangkaikan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad dengan baik sampai akhir zaman. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, insya Allah malam nanti kita akan mulai menjalankan, menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka untuk itu, supaya maksimal ibadah kita, mari kita lihat bagaimana kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan suci Ramadan. Dari berbagai ulama, termasuk juga Ustadz Adi Hidayat, menyimpulkan dan merumuskan ada 3 kurikulum besar yang dilakukan oleh Nabi selain puasa di bulan Ramadan.
Apakah itu? Yang pertama, Nabi SAW meningkatkan ibadah solat di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan berbagai macam dalil yang lain tentang salat. Apa yang perlu kita tingkatkan ibadah salat ini? Yang pertama, kualitasnya. Kualitas salat kita mesti kita tingkatkan. Jangan sama saja salat kita dengan anak SD. Jangan sama saja salat kita dengan anak TK. Kenapa dibilang seperti itu? Karena banyak mayoritas umat Islam sekarang salat itu hanya formalitas. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat ketika kalian sedang mabuk. Ini ada ulama mufassir yang agak keras di dalam hal ini. Apa maksud dari sukaro di sana? Sukaro itu kita nggak ngerti dengan sholat itu. Kalau disurvei umat Islam, berapa persen umat Islam sekarang yang mengerti bacaan sholat? Jangan sampai kita membaca bacaan sholat, tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca. Ulama yang keras mengatakan itu sama kayak orang yang mabuk. Tapi kita tidak sekeras itu. Kita butuh proses untuk terus belajar. Maka di bulan suci Ramadan ini, kesempatan kita untuk belajar apa sih arti bacaan sholat itu. Ketika saya membaca misalnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apa artinya? Jangan-jangan hanya sampai di lisan saja. Ini PR kita bersama. Maka di mana-mana khatib berharap dan menganjurkan kepada pengurus masjid, kalau bisa ada lomba mengartikan bacaan sholat. Ataupun misalnya bacaan sholat kita tempelkan di dinding masjid, supaya orang membaca, oh ternyata selama ini yang saya baca, ini loh artinya. Supaya kualitas sholat kita makin lama makin meningkat. Ini yang pertama, meningkatkan ibadah sholat dari sisi kualitasnya. Yang kedua, dari sisi kuantitasnya. Kalau biasanya kita sholat setelah Isya misalnya, kita sholat sunnah. Sekarang ada sholat tarawih, ada sholat witir. Maka tingkatkan lagi. Sholat rawatib biasanya kalau setelah selesai salam misalnya kita keluar. Sekarang jangan keluar, kerjakan sholat sunnah rawatib. Yang sunnah muakkadnya itu ada 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Ini sholat sunnah rawatib yang sunnahnya sunnah muakkad, bahkan mendekati wajib. Kenapa? Supaya kita kalau nggak khusyuk di dalam sholat tadi, nggak khusyuk kita, itu ditambal oleh sholat sunnah rawatib, supaya sempurna juga sholat kita. Nggak hanya itu, terkadang ironis kita lihat, ketika bulan Ramadan itu satu penuh sampai ke belakang. Selesai Ramadan itu tinggal 2 saf lagi.
Seharusnya Ramadan itu mendidik kita. Kalau di bulan Ramadan biasanya sholat berjamaah, maka di luar Ramadan itu kita sudah terlatih untuk sholat berjamaah. Sehingga ketika Allah berkumandang, Allah memanggil kita melalui kumandang azan, itu hati kita bisa tersentuh. Ini maaf, ada manusia di dalam Al-Quran. Al-Quran katakan itu ada seperti kal an'am. Manusia itu seperti binatang ternak. Maaf, seperti binatang ternak. Apa? Telinganya ada, matanya ada, tapi ketika Allah memanggil, telinganya ini nggak berfungsi. Diacuhkan, diabaikan. Karena sudah terbiasa mengabaikan, akhirnya yang terjadi apa? Nggak terasa lagi, nggak tersentuh lagi hati untuk menunaikan sholat berjamaah. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, meningkatkan ibadah sholat kita, baik sisi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, kurikulum Ramadan Nabi itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran lebih sering, lebih kuat, lebih banyak. Apa maksud berinteraksi dengan Al-Quran? Nih Al-Quran. Kalau seandainya, lihat di rumah masing-masing, kalau seandainya Al-Quran yang ada di rumah kita itu sudah berdebu dia, maka menangislah. Kenapa? Berarti selama ini belum tersentuh Al-Quran itu sehingga dia berdebu di rumah kita. Maka momentum bulan suci Ramadan ini, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Pertama, ada orang yang banyak membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapapun yang membaca satu huruf saja Al-Quran, misalnya kita baca alif lam mim, itu 3 huruf. Nabi tidak katakan itu 1 huruf, 3 huruf. Setiap 1 huruf alif itu dikali 10 kebajikan. Di bulan suci Ramadan itu bisa ditingkatkan menjadi 10, 100 kali lipat. Maka sangat beruntung kita membaca Al-Quran. Tapi jangan berhenti di sini saja. Jangan berhenti hanya membaca saja. Kita balik lagi. Kalau hanya membaca saja, sidang jemaah Jumat itu orang orientalis. Orientalis itu orang barat, non-muslim, orang kafir yang belajar tentang dunia timur, terkhusus Al-Quran dan hadis, untuk mencari kelemahan yang ada di dalamnya, gunanya untuk menghancurkan Islam. Khatib ulang, orientalis itu orang barat, orang kafir, non-muslim, yang belajar dunia timur, terkhusus Al-Quran dan hadis, untuk mencari kelemahan yang ada di dalamnya, gunanya untuk meruntuhkan Islam. Pertanyaannya, apakah orientalis itu membaca Al-Quran? Ya. Enggak hanya sekedar membaca saja. Orientalis itu hafal Quran. Khatib ulang, orientalis itu hafal Quran. Siapa tokohnya? Ignaz Goldziher, Joseph Scott, John Walsbrough, dan kawan-kawannya. Itu sampai-sampai dia menulis buku judulnya itu Madzhabut Tafsir. Mazhab tafsir. Siapa yang menulisnya? Ignaz Goldziher. Sampai-sampai dia hafal Quran, sampai-sampai dia rubah namanya, identitasnya hanya untuk belajar di Al-Azhar Kairo. Coba lihat, kalau kita hanya sekedar membaca saja, kita sudah dikalahkan oleh orientalis. Apakah berpengaruh Al-Quran yang dia baca, yang dia hafal? Tidak berpengaruh. Kenapa? Karena Al-Quran sampai di sini saja.
Al-Quran hanya sampai tenggorokan saja. Maka di ayat surah Al-Baqarah dalam ayat puasa itu dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu harus sampai kepada dia memberi petunjuk untuk kita. Bagaimana caranya? Maka nggak cukup baca saja. Lalu harus kita belajar tafsir Al-Quran, mentadabburi Quran. Dan ini yang makin berkurang di masa sekarang. Khatib kasih contoh. Kata mufassir, sebagian mufassir mengatakan Al-Quran yang 30 juz, Al-Quran 30 juz ini 114 surah, 6.000 lebih ayat, itu terkumpul seluruh hakikat maknanya di surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu dinamakan dengan Ummul Quran. Induknya Quran itu Al-Fatihah. Sampai-sampai Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat kita, enggak sempurna salat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang menjadi induknya Quran ini terkumpul hakikat maknanya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf terkumpul hakikat maknanya di huruf ba. Huruf ba yang satu huruf terkumpul seluruh hakikat maknanya di titik ba. Pertanyaannya, apa hakikat makna titik ba? Sudah pernahkah kita mengkaji Al-Quran seperti itu? Mengkaji hakikat-hakikat yang ada di dalamnya sehingga kita bisa bawakan dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita jauh ke sana, mari kita kenalan dulu dengan namanya saja sudah cukup untuk pertemuan yang singkat. Apa namanya? Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, Ar-Ruqyah, Ad-Du'a, As-Salat, dan seterusnya. Ada banyak nama Al-Fatihah. Paling tidak hari ini kita bahas Asy-Syafiyah. Al-Fatihah itu sebagai obat. Coba kita lihat. Jika seandainya keluarga kita sakit, pergi kita ke M. Jamil, oleh dokter diresepkan obat. Apa katanya? Pak, makan obat ini 3 kali sehari. Setelah makan misalnya atau sebelum makan. Itu obat yang dikasih oleh dokter. Itu namanya dawa dalam bahasa Arab. Dawa dalam bahasa Arab. Al-Quran itu obatnya apa? Syifa. Apa beda syifa dan dawa? Kata mufassir mengatakan, ketika obat yang dikasih oleh dokter itu tidak mampu lagi mengobati kita, maka ada obat yang lebih tinggi dari itu. Itulah namanya syifa. Itulah Al-Quran. Apa buktinya? Coba kita lihat. Di Jepang ada dokter namanya Dokter Emoto. Beliau meneliti, ternyata ada di sebuah rumah sakit di Jepang, itu pasiennya sudah kritis, sudah stadium yang paling tinggi, stadium 4, stadium 5 kalau ada. Itu sudah parah penyakitnya. Ini ada beberapa orang, salah satunya itu ada seorang yang muslim. Muslim juga sakit di sana. Secara medis mustahil orang yang berada di dalam ruangan ini bisa cepat sembuh, itu mustahil. Kenapa? Karena sudah kritis sekali penyakitnya. Ternyata selang beberapa hari itu yang muslim itu sangat cepat sekali sembuhnya. Cepat sekali sembuhnya. Akhirnya Dokter Emoto ini bertanya, kenapa pasien yang muslim ini cepat sembuhnya? Secara medis mengatakan mustahil untuk cepat sembuh. Apa jawab pasien yang muslim tadi? Saya selalu membaca Ummul Quran. Saya selalu membaca Al-Quran. Saya selalu berzikir.
saya selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Oh, itu. Dokter ini nggak langsung percaya, pergi dia ke labornya, dia cek. Dia ambil 2 botol minum. Yang satu nih, dia bacakan Al-Quran, Quran. Dia bacakan kalimat-kalimat thayyibah yang baik, lalu diletakkan. Yang satu nih, yang sebelah kiri, dia carut-marutkan. Dia kata-katai dengan perkataan kotor. Dia letak di labornya itu, dia cek. Ternyata air yang dibacakan Al-Quran itu molekul-molekul, partikel-partikel yang paling kecil di air itu sangat tersusun rapi, sangat indah dan sangat sehat sekali. Air yang dikata-katai dengan perkataan kotor itu molekulnya rusak, partikelnya pecah. Barulah dia mengambil kesimpulan, oh, tubuh kita ini terdiri dari 70% lebih itu cairan. Ketika dibacakan Quran ke tubuh ini, ternyata partikel-partikel, molekul-molekul tubuh kita ini menjadi sangat sehat. Makanya umat Islam, kalau ada yang kalau ada umat Islam tuh yang susah dapat pelajaran, yang susah dapat sekolah, yang susah dapat belajar tuh, yang bodoh misalnya, itu karena tidak menjalankan syariat dengan baik dan benar. Kenapa? Ini contoh kecil saja. Ketika sujud saja tuh, ketika sujud di pagi hari, itu kepala kita bahkan lebih rendah posisinya dari ekor kita yang belakang. Kenapa kepala kita lebih rendah posisinya? Ternyata setiap inci dari otak kita tuh membutuhkan oksigen. Yang mengantarkan oksigen ke otak itu apa? Darah. Maka ketika kita sujud, itu darah tuh mengalir ke otak kecil kita, yang hanya ketika sujud saja yang bisa dilakukan ketika itu. Maka kalau kita amalkan ajaran Islam dengan baik dan benar, insya Allah kita umat Islam akan bangkit kembali dan kita akan sangat cerdas, insya Allah. Dan yang terakhir, kurikulum Ramadan Nabi itu adalah memperbanyak sedekah. Jadi 3 kurikulum Ramadan Nabi. Yang pertama, meningkatkan ibadah sholat. Yang kedua, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Semoga khutbah yang singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد